Allah mengingatkan kepada ahli kitab, yaitu khususnya Bani Israel. Pada mulanya ulama-ulama Bani Israel ini atau orang-orang Yahudi menyuruh kepada orang lain berbuat kebaikan, kebajikan. Contohnya sholat, puasa, zakat. Sedangkan dirinya sendiri tidak melakukan. Ini yang dimaksud oleh ayat ini. Padahal ulama-ulama mereka atau orang-orang Yahudi ini membaca kitab Taurat, yang mana di sana diinformasikan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita. Kalau sudah ada Nabi kita, maka orang Yahudi ini disuruh beriman, disuruh mengikuti Nabi kita ini. Sehingga di sini disintir oleh Allah, afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak berpikir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang cantik-cantik, pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 44. Oleh karena itu mohon Bu Saikun bisa membacanya. Bu Saikun ini suaranya lembut sampai-sampai kadang-kadang tidak keluar. Coba nanti dikeraskan dikit Bu Saikun membacanya. Monggo dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum tadlunal kitab afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sekalian, tadi sudah dibaca oleh Bu Saikun surat Al-Baqarah ayat 44 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri. Mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat kebajikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu sekalian membaca Alkitab, yaitu Taurat. Afala ta'qilun, maka apakah kamu tidak berpikir? Ini terjemahan singkat surat Al-Baqarah ayat 44. Ibu-ibu yang sholihah, bahwa orang-orang ahli kitab dan orang-orang munafik itu selalu memerintahkan orang lain untuk melakukan puasa dan sholat, tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka perintahkan kepada orang-orang untuk melakukannya. Maka Allah mengecam perbuatan mereka itu, karena orang yang memerintahkan kepada suatu kebaikan seharusnya dia adalah orang yang paling getol dalam mengerjakan kebaikan itu dan berada paling depan daripada yang lainnya. Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela mereka atas perbuatan itu dan memperingatkan mereka akan kesalahannya yang menyangkut hak diri mereka sendiri, karena mereka memerintahkan kepada kebaikan sedangkan mereka sendiri tidak mengerjakannya. Bukanlah pengertian yang dimaksud sebagai celaan terhadap mereka karena mereka memerintahkan kepada kebajikan sedangkan mereka sendiri tidak melakukannya, melainkan karena
mereka meninggalkan kebajikan itu sendiri. Mengingat amal ma'ruf hukumnya wajib atas setiap orang alim. Tetapi yang lebih diwajibkan bagi orang alim ialah melakukannya di samping memerintahkan orang lain untuk mengerjakannya. Dan ia tidak boleh meninggalkannya. Ibu-ibu sekalian, Ibnu Abbas telah meriwayatkan bahwa dia pernah kedatangan seorang lelaki. Lelaki itu berkata, "Hai Ibnu Abbas, sesungguhnya aku hendak melakukan amal ma'ruf dan nahi mungkar." Lalu Ibnu Abbas bertanya, "Apakah kamu telah melakukannya?" Lelaki itu menjawab, "Aku baru mau melakukannya." Ibnu Abbas berkata, "Jika kamu tidak takut nanti akan dipermalukan oleh 3 ayat dari kitabullah atau dari Al-Quran, maka lakukanlah." Lelaki itu bertanya, "Apakah ayat-ayat tersebut?" Lalu Ibnu Abbas membacakannya, yaitu "Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum." Mengapa kalian suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Lalu dia berkata, "Apakah engkau mampu melakukannya?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Lalu Ibnu Abbas berkata, ayat yang kedua ialah firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Hai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan. Lalu, apakah kamu mampu melakukannya? Lelaki itu menjawab, "Tidak." Lalu Ibnu Abbas melanjutkan perkataannya, dan ayat yang ketiga ialah ucapan seorang hamba yang soleh, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam, yang disitir oleh firman Allah, "Wa ma uriku an ukhalifakum ila ma anhakum an, in uritu illal islaha." Dan aku tidak berkehendak mengerjakan apa yang aku larang kalian darinya. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan. Apakah kamu mampu melakukan apa yang terkandung dalam ayat ini? Lelaki itu menjawab, "Tidak." Maka Ibnu Abbas berkata, "Mulailah dari dirimu sendiri." Ibu-ibu sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man da'an nasa ila qaulin au amalin walam ya'mal huwa bihi lam yazal fi dilli suhtillahi hatta yakufa au ya'mala ma qala au da'a ilaihi." Maksudnya, barang siapa menyeru kepada orang lain untuk berucap atau beramal, sedangkan dia sendiri tidak mengamalkannya, maka ia terus-menerus berada di bawah naungan murka Allah sebelum berhenti atau mengamalkan apa yang telah dia ucapkan atau mengamalkan apa yang telah dia serukan. Ibu-ibu sekalian, saya dulu dipesan oleh Ustadz saya, apabila saya berkeinginan mengajak seseorang atau orang banyak atau menyuruh orang banyak, maka saya harus melakukannya minimal selama 1 bulan. Contoh umpamanya, kalau saya mau mengajak orang lain untuk datang ke masjid sebelum azan,
maka saya harus melakukannya dulu minimal 1 bulan. Kalau 1 bulan atau lebih dari itu kita sudah melakukannya, maka kita bisa mengajak orang lain dan insya Allah ajakan kita itu akan diterima dengan baik. Ibu-ibu yang solehah, intinya bahwa Allah mengingatkan kepada ahli kitab, yaitu khususnya Bani Israel. Pada mulanya ulama-ulama Bani Israel ini atau orang-orang Yahudi menyuruh kepada orang lain berbuat kebaikan, kebajikan. Contohnya sholat, puasa, zakat. Sedangkan dirinya sendiri tidak melakukan. Ini yang dimaksud oleh ayat ini. Padahal ulama-ulama mereka atau orang-orang Yahudi ini membaca kitab Taurat, yang mana di sana diinformasikan adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi kita. Kalau sudah ada Nabi kita, maka orang Yahudi ini disuruh beriman, disuruh mengikuti Nabi kita ini. Sehingga di sini disintir oleh Allah, afala taqilun, maka apakah kamu tidak berpikir? Lalu ayat ini juga ada yang memfatwakan untuk kita semuanya, khususnya ulama-ulama yang biasa berceramah, berdakwah. Jadi mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik, tapi kamu sendiri tidak melakukan? Di ayat yang lain dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, kabur maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Kebencian Allah itu sangat besar. Kepada siapa? Kepada orang yang menyuruh, orang yang mengatakan sesuatu tapi dia tidak mau melakukan, ngomong doang, asmo asal mengo, jarkoni, iso ujar nggak iso ngelakoni. Nah, ini ayat ini juga berkenaan dengan itu. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.